Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bisa menikmati hari demi hari di bulan Ramadan ini yang insya Allah semoga menjadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada qudwah kita, kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an yang menjadi petunjuk penting bagi kehidupan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah hadirkan kepada kita bulan Ramadan ini. Qad atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa makna dari bertambah kebaikan? Ketika kita punya uang 1 juta rupiah, yang 1 juta rupiah itu bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Bisa untuk kita makan, bisa untuk kita sedekah, bisa untuk berbagai macam hal. Hanya dengan 1 juta rupiah. Artinya apa? Harta 1 juta rupiah itu berkah. Kenapa berkah? Manfaatnya luar biasa. Dan harta itu dikatakan tidak berkah apabila uang 1 juta rupiah itu kita merasakannya tiba-tiba hilang begitu saja. Kita merasakan manfaatnya begitu kurang. Itulah harta yang tidak berkah. Dan ternyata keberkahan itu bukan hanya terdapat pada harta. Keberkahan itu juga terdapat pada waktu. Dan waktu dikatakan berkah ketika waktu yang ada, 1 jam yang ada, 1 hari yang ada, kita bisa manfaatkan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bulan Ramadan itu sebagai syahrun mubarakun, bulan penuh keberkahan. Artinya apa? Jam yang ada di bulan Ramadan, hari yang ada di bulan Ramadan, 1 bulan penuh Ramadan berbeda dengan jam, dengan hari, dengan bulan-bulan di waktu yang lain. Dan kita bisa merasakannya ketika di bulan Ramadan 1 jamnya penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan. 1 harinya banyak sekali ketaatan yang bisa kita lakukan dibandingkan dengan jam dan hari-hari biasa. Dan itulah bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Dan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, di antara aktivitas yang paling sering dilakukan oleh umat Islam adalah berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk tilawah Quran, untuk membaca Quran. Karena memang bulan Ramadan juga adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan, bulan Ramadan
alladzi adalah bulan unzila fihi yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan dan juga penjelasan dari petunjuk dan furqan yang membedakan antara yang hak dan batil. Bulan Ramadan menjadi bulan istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu pada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan dan disunnahkan memperbanyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan karena Al-Qur'an adalah sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita. Hanya saja jika kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keluhan Nabi Muhammad SAW terkait dengan perilaku umatnya terhadap Al-Quran. Allah berfirman, wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjuro, sesuatu yang diabaikan. Bila mana kita mengabaikan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan, apabila seorang muslim yang dia itu tidak membaca Al-Quran, maka dia telah mengabaikan Al-Quran. Apalagi ini bulan Ramadan. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak. Dan di bulan Ramadan wabil khusus kebaikan itu akan Allah lipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a min kitabil harfan falahul hasanah. Barang siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan kebaikan. Dan banyak orang yang belum kebayang apa sih maksudnya kebaikan itu. Kebaikan itu adalah apa yang menjadi isi doa kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Selama itu perkara yang baik, itu adalah kebaikan. Dan cara untuk menghadirkan kebaikan itu, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Di mana Nabi mengatakan, ketika orang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan kebaikan, wal hasanatu bi asyri min amsalihha, di mana satu kebaikan itu setara dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing 10 kebaikan. Baca alif lam mim saja mendapatkan 30 kebaikan. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkanlah ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya sama seperti kita menabung 10 kebaikan. Satu hurufnya 10 kebaikan, satu hurufnya 10 kebaikan. Jika Anda bisa mengkhatamkan Quran, dapat berapa kebaikan? Kalikan saja 10 dikalikan dengan jumlah huruf dalam Al-Quran. Lebih dari 320.000 huruf, lebih dari 3,2 juta kebaikan. Dan kapan kebaikan itu dicairkan? Kebaikan itu dicairkan bukan hanya dalam bentuk pahala di yaumul qiyamah nanti, tapi insya Allah Allah akan mencairkan tabungan kebaikan itu di dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya kita ingin mendapatkan rezeki berkah melimpah. Kita ingin Allah memberikan kemudahan dalam urusan karir, pekerjaan, bisnis kita. Kita yakin kita menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita ingin kehidupan ini tetap berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Quran dengan kebaikannya akan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ijabah semua kebaikan itu. Tapi ketika seorang muslim sudah membaca Al-Quran, apakah cukup? Ternyata tidak. Karena Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan, seorang muslim yang dia sudah membaca Quran tapi tidak mentadaburi Al-Quran, maka sama juga dia telah mengabaikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kok bisa-bisanya ada orang dia tidak mentadaburi Al-Quran? Kenapa? Am ala qulubin aqfaluha,
Atau jangan-jangan di dalam hatinya ada tutupan. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam hatinya yang menjadikan dia tidak tergerak untuk mentadabbur Quran. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup bagi kita hanya sekedar membaca Al-Qur'an. Apalagi apabila ada di antara kita yang belum lancar baca Qur'annya, yang belum fasih baca Qur'annya, yang ilmu tajwidnya masih berantakan, jangan ngejar banyak bacaan Qur'an. Lebih baik apa? Bacaan Qur'annya sedikit tidak apa-apa, tapi diikuti dengan tadabbur. Baca terjemahannya, fahami maknanya, baca tafsirnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an itu fungsinya 4. Al-Qur'an sebagai nasihat untuk kehidupan kita. Allah turunkan Al-Qur'an selain mau'idhah nasihat sebagai syifa'un lima fis sudur, sebagai obat dari apa yang ada di dalam dada. Allah juga turunkan Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk bagi kita, yang akan membantu kita untuk memutuskan sesuatu. Dan yang keempat, Allah turunkan Al-Qur'an sebagai rahmat. Pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa menghadirkan Qur'an sebagai mau'idhah, sebagai nasihat, sebagai syifa, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, kalau kita tidak memahami apa yang kita baca? Maka tidak cukup hanya dengan membaca, tapi fahami. Ketika seorang muslim dia sudah membaca Quran, dia juga sudah mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya, apakah cukup? Ternyata tidak. Karena orang yang mencukupkan hanya dengan membaca dan memahaminya saja, itu masih masuk kategori mengabaikan Al-Quran. Terus apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Al-Quran itu sebagai hudan, bukan qiraatan, bukan tilawatan. Allah berfirman, "Dzalikal kitabula," dzalika itulah al-kitabu yakni Al-Quran, "la raiba fihi, la syakka fihi," tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Seperti apa petunjuk? Ilustrasi sederhananya adalah bapak-bapak melakukan sebuah perjalanan untuk sampai ke sebuah tempat. Maka bapak-bapak mesti melewati sebuah jalan, dan di ujung jalan itu terdapat percabangan. Ada kanan, ada kiri. Pertanyaannya adalah, mana jalan yang mau kita ambil? Kanan atau kiri? Ada orang mungkin mengatakan, saya ambil kanan saja, karena kanan adalah yang baik. Saya ambil kiri saja. Ternyata kanan ujungnya hutan belantara, nggak jelas. Kiri juga hujan, ujungnya ternyata adalah jurang. Artinya apa? Mau ngambil kanan, mau ngambil kiri, ternyata salah jalan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak membaca petunjuknya. Kalau kita lihat petunjuknya, oh ternyata kita salah jalan, maka apapun keputusannya semuanya salah. Ketika salah jalan, itulah yang namanya tersesat. Kenapa kita itu bisa tersesat? Karena selama ini ketika kita membuat keputusan, kita tidak pernah menjadikan Quran ini sebagai pedoman. Mau melakukan A atau B, jadikan Quran sebagai pedoman. Mau mengambil A atau B, jadikan Quran sebagai pedoman. Al-Quranlah yang akan membantu kita untuk memberikan keputusan dalam kehidupan. Dan seringkali yang namanya hidup itu adalah kumpulan dari keputusan-keputusan kecil. Begitu banyak keputusan yang kita lakukan dalam waktu cepat, ternyata memberikan dampak yang luar biasa berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Karena hidup kita itu adalah kumpulan dari keputusan. Pastikan kita memutuskannya berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya ridho. Kita memutuskannya berdasarkan Al-Quran yang dijelaskan dalam As-Sunnah Nabawiyah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini yang masih tersisa setengah bulan, kita perbaiki kualitas bacaan Quran kita. Dan bukan hanya memperbaiki kualitas bacaan Quran, kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran
bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami maknanya dan mentadaburi ayat-ayatnya. Dan yang ketiga, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai pengarah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita membuat keputusan. Insya Allah dengan cara yang seperti itu kita akan menjadi sahabat Quran. Dan bukankah ketika kita menjadi sahabat Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumil qiyamah, datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat bagi siapa? Li ashabihi, bagi sahabatnya, bagi bestinya, bagi orang yang senantiasa menjadikan Quran itu sebagai teman setia, menyertai dia setiap waktu, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita syafaat Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu, wa innahu was-samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtidanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih, wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin, wa arda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa arda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhdur man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.